Shalom, selamat sore semua. Kami dari tim Kebaktian Sore mengucapkan selamat datang untuk saudara sekalian. Itu senang sekali kita bisa berkumpul di tempat ini, kita boleh beribadah dan memuji Tuhan sama-sama. Sebelumnya saya mau nanya, kalau di sini ada yang baru pertama kali beribadah di sini enggak? Yang mungkin baru pertama kali, itu bisa berdiri dulu sejenak. Oh, oke. Ya. Itu sebelum ibadah mulai, mari kita satu dulu untuk mohon pimpinan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu ini kita bersuka cita dan bergembira sebab Tuhan telah menggenapi janjinya dengan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya. Peristiwa ini menjadi awal lahirnya gereja mula-mula dan menyebar ke seluruh dunia ini. Pada hari Pentakosta ini, kiranya iman dan pengharapan kita menjadi baru sekalipun kita masih terus bergumul menghadapi dampak pandemi COVID-19 dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan memberi Roh-Nya membaharui dan menguatkan kita untuk memenangkan setiap pergumulan yang kita hadapi di setiap waktu yang kita jalani. Oleh sebab itu, marilah dengan sukacita dan gembira kita masuk dalam persekutuan bersama Tuhan. Di dalam bait-Nya yang kudus, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 19 ayat 1. Untuk bangkit berdiri, kita menyanyi dalam bahasa Inggris. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali dan tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu atas berkat-Mu yang tak ternilai dalam hidup kami.
Engkau tidak meninggalkan kami sendirian di dunia ini. Roh-Mu yang kudus Engkau berikan menjadi milik kami yang paling berharga. Roh-Mu senantiasa menyertai gereja-Mu di dunia ini, supaya mampu menyaksikan nama-Mu dalam keadaan apapun. Engkaulah Allah yang kami sembah dan kami puji untuk selama-lamanya. Kami sampaikan doa permohonan kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat sekalian duduk. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan hukum Taurat untuk minggu ini yang akan disampaikan oleh liturgis. Sebelumnya mari kita mengangkat pujian Satu Hal Yang Kurindu.
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengarkanlah hukum Tuhan yang dalam perayaan hari turunnya Roh Kudus pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 2 ayat 11. Demikian tertulis. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Marilah kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara sekalian, Tuhan Yesus rela turun ke dunia untuk mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita. Pengorbanan Tuhan begitu besar, karena tanpa pengorbanannya, itu sejauh apapun kita berbuat baik, nggak mungkinnya kita bisa dapat keselamatan dan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan begitu baik sama kita, yuk mari kita hidup seturut kehendak-Nya dimanapun kita berada. Nah sekarang mari kita, itu sebelum kita mengaku dosa kita, itu mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mengaku menjadi ayah yang dibawa dalam hidup kami. Namun kenyataannya sering kami tidak bisa menjadi bapa yang baik bagi anak-anak dan istri kami. Kami tidak menjadi pemimpin yang berhikmat dalam keluarga kami. Kami melupakan janji kami kepada Tuhan untuk membimbing anak-anak kami ke jalan Tuhan. Kami sering lalai dengan kesibukan kami sendiri. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang dosanya. Kepadamu ya Tuhanku, ku curahkan hidupku. Oh dengarkan doaku, taniskan ceritaku. Sering tak sejati dan selalu kami sering tidak menghargai orang tua kami, sebab kami pikir pendidikan dan pengetahuan kami jauh lebih tinggi dari mereka. Seringkali orang tua kami menangis karena perbuatan kami yang tidak benar, karena mengikuti nafsu dunia ini. Waktu kami terbuang sia-sia. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ya saudara sekalian,
Sebentar lagi kita akan membacakan epistel untuk minggu ini yang akan kita bacakan secara sponsoria. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Dia Juru Selamatku. Tunjukkan padaku kuasa dalam. Marilah kita membaca epistel untuk hari ini, yaitu dari Yohanes pasal 7, mulai ayat 37 sampai 39a. Kita membacanya secara responsoria dan pada terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Saudara sekalian, itu sebentar lagi kita akan mengakui iman Rasul kita yang akan kita itu mengaku itu sebagaimana teman-teman seiman kita seluruh dunia. Itu sebelumnya kita menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Tak pernah berubah. Kasih sejatinya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus, kita untuk bangkit berdiri.
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang Menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Jemaat Tuhan, kami undang untuk memperhatikan pengumuman gereja kita, beberapa poin yang menjadi penekanan untuk menjadi dukungan kita baik dalam doa, moral dan juga dukungan secara material. Ya, pertama mengenai minggu ini dulu. Nama minggu ini adalah Minggu Pentakosta. Ya, bahasa Bataknya itu Pesta Parjolo Parningotan Ari Harsa Saurnito di Parbadia. Ya, hari pertama peringatan turunnya Roh Kudus atas murid-murid Tuhan Yesus. Topiknya minggu ini hidup dalam Roh Tuhan atau dalam bahasa Batak mangulu di bagasatot di ni debata. Yang berikutnya mohon kita perhatikan poin kelima mengenai persembahan. Hari ini Minggu 5 Juni tahun 2022. Pada hari ini Minggu 5 Juni 2022 persembahan minggu pada ibadah pukul 7 WIB 10.30 dan 17 WIB dalam 2 amplop. Satu amplop untuk Huria Pembangunan dan Namarboho Ulon Sending HKBP dan satu amplop persembahan khusus dana sosial untuk keluarga Nyonya L. Tambun Inang Borus Sitorus atas meninggalnya Amang M. Tambun beberapa hari yang lalu. Lalu untuk minggu depan tanggal 12 Juni persembahan minggu pada ibadah pukul 7 10.30 dalam 2 amplop juga. Satu amplop untuk Huria Pembangunan dan Namarboho Ulaun Kategorial Remaja HKBP dan satu amplop untuk persembahan khusus mendukung LPPD Jawa Barat dalam kegiatan PES Parawi yang ke-13 di Yogyakarta. Nomor berikut nama jemaat lahir. Pada hari Sabtu 28 Mei 2022 telah dikaruniai satu orang anak perempuan atas anak pertama bagi keluarga P. Butar-Butar Inang Sitrai Boru Sitorus di Karawang. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Nomor 7, jemaat yang meninggal. Pada hari Rabu 1 Juni 2022 di Bandung telah meninggal dunia Bapak Monstar Tambun beramat di Jalan Pasir Impun nomor 45 Bandung, jemaat sektor 345 Dago. Tutup usia 71 tahun 8 bulan, lahir 5 Oktober tahun 1950 dan telah dimakamkan pada hari Jumat 3 Juni 2022 di TPU Cikadut Bandung. Keluarga yang ditinggalkan ialah istri Ibu Nyonya L. Tambun Borusitorus dan anak-anaknya ya tentunya. Kita doakan kiranya Tuhan memberikan kekuatan, iman dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang 8 tuh jemaat Parguru, jemaat yang akan menjadi calon anggota jemaat ya.
pada hari Minggu 5 Juni 2022 telah menjadi ruas parguru keluarga Haris Leonard Silaban, Ibu Indrayati Rosiah Kartiana, ini baru penggabean ya, beserta dengan 3 orang anak, Alexander Hiskia Prawira Utama Putra Silaban, Alexandra Gabriela Leonika Putri Boru Silaban, Alfredo Hosea Anggito Putra Silaban, alamat di Jalan Alfa 2 nomor 7 Cigadung, Bandung. Mohon juga nomor 14 yang menjadi perhatian kita untuk juga kita ikuti dan kita dukung. Kotak Renungan Simeon Zending HKBP Bandung Formanda. Dalam rangka mendukung program perkabaran Injil baik di tengah-tengah jemaat dan masyarakat, gereja kita melalui seksi Zending melaksanakan program Renungan Simeon yang disiarkan melalui Radio Maestro 92,5 FM. Gereja kita mengajak seluruh jemaat untuk mendukung program perkabaran Injil ini dalam doa dan dana yang dapat diserahkan ke kotak Renungan Simeon yang ada di depan halaman gereja. Nomor 15, pertanyaan sektor ya, atau sermon sektor. Pertanyaan sermon gabungan dilaksanakan di gereja setiap hari Jumat pukul 19 WIB dan dapat diikuti melalui Zoom dan live streaming YouTube HKBP Bandung Formanda. Tuan rumah pertanyaan hari Jumat 10 Juni 2002 dari keluarga Nyonya RS Yombing, Boru Pasaribu dari sektor 12 Rio Antapani, Acamanik, Patra Komala. Seluruh jemaat diharapkan untuk mengikutinya. Demikian juga kita yang hadir di sini ya, untuk juga ikuti sermon sektor ini. Kebaktian penghiburan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 setelah kebaktian pukul 10.30 WIB, gereja kita akan mengadakan kebaktian penghiburan kepada keluarga Nyonya L. Situmorang Boru Tambun. Sektor 10 Pajajaran atas meninggalnya Bapak Antonius Situmorang beberapa waktu yang lalu, dan keluarga M. Purba Boru Nababan Sektor 10 Pajajaran atas meninggalnya ayah dari Nyonya M. Purba Boru Nababan beberapa waktu yang lalu. Kebaktian penghiburan dilaksanakan di gereja Jalan Sumedang nomor 2 Bandung ini. Yang terakhir mengenai berita keuangan gereja kita ya. Selama 1 minggu ini gereja menerima persembahan dan lain-lain untuk Huria sebesar Rp20.727.900, untuk pembangunan 502.900, untuk kantor pusat Rp2.922.200 dan lain-lain sebesar Rp6.024.000. Demikian pengumuman dan atau watar jemaat bagi kita minggu ini. Diundang bagi kita untuk mendukungnya baik dalam doa, kehadiran dan juga dukungan-dukungan lain-lain. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita puji Tuhan. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ina Pendeta. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman tersebut agar menjadi kekuatan baru di hidup kita. Mari, itu kita menyanyikan lagu Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka
Allah Maha Tinggi. dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada minggu ini firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Roma pasal 8, akan dimulai dari ayat 8 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakannya bagi kita. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita. Shalom. Horas madihita saluhut nama nami nanami. Moliate di pasahat tami tu pimpinan ni huriata amang paditata na mangotang hami tu huriata yang mengundang kami untuk menyampaikan firman Tuhan di sore hari ini, dan untuk kita semua amang inang yang terkasih, kami Pendeta Lilis Suryani Boru Siregar, Mama Boru Sihombing Lumbantoruan, melayani di Huriata HGPP Bandung Riau Marta Dinata. Sekali lagi kami mau sampaikan untuk kita di sore hari ini, selamat Minggu Pentakoste untuk kita. Iya, terima kasih untuk Amang Inang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, karena hari Pentakoste adalah hari ke-50 dan kita mau katakan pada saat orang Israel berkumpul di Yerusalem, maka disitulah turunnya Roh Kudus. Ini memang merupakan janji Yesus kepada murid-muridnya. Tapi ketika ini merupakan janji sebelum kenaikannya, Dia akan memberikan Roh Kudusnya yang dari Bapa dan akan dicurahkan kepada mereka. Kita mau katakan menyempurnakan hidup kita sekarang di dalam Kristus tentu tidak lain adalah bagaimana Roh Kudus bekerja di hati dan hidup kita. Tidak lagi kepada murid Yesus yang 12 dan yang di Yerusalem, tapi sekarang kita menjadi murid Yesus yang percaya kepadanya. Sehingga di dalam Yesus Kristus kita memperoleh Roh Kudus, Roh kebenaran yang dari Bapa untuk menuntun kita, menyadarkan kita akan begitu besar kasih karunia-Nya dan bagaimana kita untuk mengerti, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa.
Karena turunnya Roh Kudus yang jatuh pada hari ke-50 disebut Pentakoste, inilah yang menjadi cikal bakal awal gereja mula-mula. Sehingga kita mau katakan gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepala gereja. Sehingga ketika gereja kita mau katakan bukanlah gedungnya, tetapi orangnya. Maka di sini Paulus hendak mengingatkan kepada orang Kristen di Roma bagaimana mereka sebagai jemaat Kristen mula-mula yang percaya di dalam Yesus Kristus harus menunjukkan ciri-ciri orang Kristen yang mau benar-benar dikuasai oleh Roh Tuhan. Sehingga sebagai saksi Kristus jangan lagi diperhamba oleh dosa. Sebagai pengikut Kristus yang percaya kepadanya, kita jangan lagi melakukan keinginan-keinginan daging, keinginan duniawi. Sehingga itu tidak mungkin berkenan bagi Allah. Siapapun yang melakukan hal-hal daging duniawi dan itu sudah melanggar titah yang kedua yang diberikan oleh Allah. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai ciri orang Kristen yang hendak diharapkan oleh Rasul Paulus tentunya adalah bagaimana mereka hidup dikuasai di dalam Roh Tuhan untuk kehidupan sehari-hari. Kalau kita katakan kita yang datang ke gereja tentunya adalah bagaimana kita untuk dituntun di dalam kuasa Roh Tuhan. Hidup kita yang sebenarnya adalah bukan di gereja. Gereja adalah menjadi ibadah yang kita lakukan untuk bersekutu, beribadah, memuliakan Tuhan. Tapi bagaimana kekristenan kita yang nyata adalah ketika kita pulang dari gereja, melangkah dari luar gereja ini, maka kita harus menunjukkan kekristenan kita di luar, yakni di dunia ini. Sehingga kalau kita katakan antara air dan minyak, kalau disatukan dalam wadah atau dalam satu gelas, walaupun telah disatukan dalam satu gelas tapi air tidak pernah menyatu kepada minyak, minyak juga tidak menyatu kepada air. Air tetaplah air, minyak tetaplah minyak. Ini hendak diingatkan oleh Rasul Paulus. Bagaimana kita di dunia ini memang menyatu kepada banyak orang. Tapi bagaimana ciri kekristenan kita tentu harus benar-benar menunjukkan perilaku kita yang menjadi role model, menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga 6 hari lamanya kita bekerja di dunia ini mencari nafkah, mencari semua apa yang perlu. Dan pada hari Minggu untuk beribadah paling 1 atau 2 jam kita beribadah untuk memuliakan Tuhan. Maka lebih banyak perilaku kita, perbuatan kita, parangeta sipatudono tadi portibion di luar ni ari na hari Minggu na boy rohi tatu bagas coroon. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika ini menjadi suatu peringatan yang diingatkan oleh Paulus supaya hidup mereka orang Kristen di Roma menjadi hidup kekristenan yang dikuasai oleh Roh Tuhan. Sekarang kita mau menanyakan, tasukum majo dirita, pastikan diri kita sekarang sudahkah kita dikuasai oleh Roh Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari? Nung ngatahangeluhon todini debata nama kehe ngolutas si ganupari. Ini menjadi perenungan di Minggu Pentakoste ini. Bagaimana Roh Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita setiap hari. Sudahkah benar-benar Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan Juru Selamat kita benar-benar menjadi Yesus yang selalu kita muliakan dalam kehidupan kita setiap hari? Karena kedatangannya ke dunia telah menunjukkan teladan yang harus kita tiru dengan mengalahkan. Datang ke dunia
tapi tanpa kompromi dengan dosa yang ada di dunia. Sehingga Bapak Ibu jemaat yang terkasih, jika kita masih hidup dalam hal daging, nats ini mengatakan apa yang dikatakan oleh Paulus, mungkinkah Allah masih senang melihat hidup kita kalau kita masih melakukan hal-hal daging? Padahal nats ini dengan tegas diingatkan Paulus, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita yang hidup di dalam daging melainkan di dalam roh. Kita tidak lagi hidup di dalam daging melainkan dalam roh. Jika roh Allah diam di dalam kamu, Nina. Dang mangulu behita di bagasan hagiot ni daging molo tutudo mian toddi ni Tuhani di nguluta di rohatta laho paingoton hita sada ulaon natoktong mengkoordinir hidup kita setiap hari. Bapak Ibu saudara yang terkasih, tentunya kita semua sudah menerima baptisan. Dan bagaimana baptisan itu menunjukkan kita sebagai anak-anak Allah dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Sehingga tentunya kita semua adalah menjadi milik Allah, kepunyaannya, bukan milik dunia lagi. Dan kita tidak akan tinggal di dunia ini, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Maka bagaimana orang Kristen di Roma dalam kehidupan mereka yang penuh dengan tantangan pada zaman Kaisar Claudius, sehingga ini harus benar-benar mereka tunjukkan, mereka nyatakan sebagai orang Kristen yang dimenangkan oleh Yesus Kristus. Maka jangan persembahkan tubuhmu atau hidupmu di dunia yang penuh dengan dosa dan kecemaran, karena itu adalah sia-sia. Yang akhirnya mautlah. Hagula puni hamatianima jabarta. Molo sai tahanguluhod dope aka ulaon pardagingon. Bapak Ibu saudara yang terkasih, karena dosa, keinginan daging itu adalah dosa. Dosa mengakibatkan kita jauh dari Allah. Karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga dosa itu akan membuat kita untuk tidak lagi tahu bersyukur dan mengucap terima kasih akan kasih karunia Allah yang begitu besar kepada kita. Itulah karena dosa itu, keinginan daging itu tidak mencelikan hati, tidak menyadarkan hati kita untuk mengerti kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Maka Bapak Ibu saudara yang terkasih, di hitan nuaing naing dohonon niturpukon. Kita harus membandingkan semua apa yang dikatakan oleh Paulus kepada orang Kristen di Roma, juga orang Kristen di Galatia. Nanti Galatia 5 bisa kita bandingkan. Bagaimana perilaku yang diinginkan oleh Allah bagi manusia. Tentunya parbueni todi buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah roh. Ngapiga nataulahon sian nasion. Kalau kita mampu, kalau kita mau merenungkan benar-benar, ngulutan nong gabe Kristen na porsia di Yesus Kristus na punani di batahita. Dia nong taparbuihon di ngulutas di ganupari. Ini menjadi perenungan bagi kita. Dalam hal mengasihi, dalam hal kasih. Sudahkah ini kita lakukan dengan benar? Kita bisa memberi pengampunan kepada orang lain, mengasihi teman yang ada di sekitar kita, menerima dia apa adanya. Tung suadong tabereng dang taingot akahurangan doh hasalaanna, karena kasih Tuhan juga begitu besar kepada kita, mengampuni kita dari segala keberdosaan kita. Kelemah lembutan. Apakah kita memang sudah benar-benar menunjukkan sifat ini? Dang be muruk-muruk, dang adong tidak ada lagi amarah, tidak lagi ada rasa benci kepada orang atau kepada teman. Penguasaan diri, benarkah kita sudah terkontrol
dari segala perbuatan atau tingkah laku yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan lau behita tuaka nadi portibion mangido aka dia natahari koton. Kita mengontrol diri kita, perilaku kita, itu karena roh Tuhan ada pada kita. Maka sehingga nats ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika roh itu benar-benar menggerakkan hati, menuntun kita, memelihara kehidupan kita, sekarang nats ini juga di hari Pentakoste ini, karena hari Pentakoste itu adalah turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dalam bentuk nyala api, dalam bentuk lidah api di kepala para murid Petrus dan murid lainnya. Kita mau katakan karena api itu adalah tanda semangat. Itu sebabnya warna merah menjadi warna altar di gereja kita di hari Pentakoste. Ini menjadi lahirnya gereja dan bagaimana gereja sekarang ini untuk memberikan persembahan kepada pekabaran Injil dan sending. Sehingga ketika kita diingatkan sekarang bagaimana Roh Kudus itu menggerakkan setiap gereja untuk memberitakan Injil. Tadi program di gereja ini sudah ada untuk pekabaran Injil melalui channel radio di 92, sekian FM. Ini kita mau menunjukkan gerakan Roh Kudus itu dalam hal memberikan penginjilan kepada seluruh orang yang bisa mendengar melalui radio tersebut. Ada suara yang bergema dari HKBP Bandung Tengah Reformanda ini untuk memberitakan Injil keselamatan dan sukacita itu. Karena tadi juga saya katakan bagaimana gereja, eklesia itu bukanlah gedungnya tapi adalah orangnya. Sekarang kita juga digerakkan oleh Roh Kudus bagaimana kita memberitakan Injil ke seluruh dunia. Minggu kemarin juga diingatkan nats kita bahwa pesan dari Yesus Kristus, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Ini sekarang pesan juga kepada kita di hari Pentakoste ini. Karena turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah api, saya mau katakan api itu akan membakar hati kita yang penuh dengan keegoisan. Sehingga api Roh Kudus itu akan memberikan kita semangat yang baru dengan membuang dan meninggalkan apa yang tidak baik, yang tidak disukai oleh Tuhan. Sehingga kita benar-benar menunjukkan bagaimana kita hidup di dalam roh Tuhan itu. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika sekarang Roh Kudus akan menggerakkan kita, memelihara dan menuntun kita untuk membawa berita Injil ke seluruh dunia, melalui perilaku, perbuatan, perkataan kita setiap hari, kita diingatkan dengan tema kita, supaya kita hidup di dalam roh Tuhan. Yang pertama kami mau katakan, setiap orang yang hidup di dalam roh Tuhan, hendaknya tidak jemu-jemu untuk berbuat baik. Bagaimana kita untuk melakukan kebaikan kepada setiap orang sehingga itulah kita yang mau dituntun oleh roh Tuhan. Dan bagaimana kita yang kedua saling bertolong-tolongan, peduli kepada teman. Ini adalah dalam Galatia 6 ayat 2 diingatkan. Ketika kita mau saling bertolong-tolongan itulah kita sudah melakukan hukum Kristus, hukum kasih. Dan Titah juga begitu sempurna, mengasihi Allah dengan sempurna dari hati, jiwa, pikiran kita, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Salib juga demikian, vertikal dan horizontal. Bagaimana kita menunjukkan kasih di dalam iman percaya kita, nguluta sude ngulut tahun tapasahat maka holongi ibana. Tapi kita juga hendaknya menunjukkan kasih ketika kita masih berada di dunia ini. Selagi ada kesempatan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena orang Kristen yang selalu berbuat baik adalah menunjukkan bahwa roh Tuhan hidup, tinggal di dalam kita. Dan rasa takut tidak akan ada bagi orang Kristen yang percaya dalam Yesus Kristus. Rasa takut apakah takut miskin, takut mati, takut dan lain sebagainya.
Karena orang yang memberi, yang suka menolong tidak akan dimiskinkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan akan selalu memelihara kehidupannya, dicukupkan, malah dipelihara dengan berlimpah-limpah berkat dan kasih karunia. Kita juga hendak diingatkan karena roh itu adalah menghidupkan dan menyelamatkan kita sehingga memang ngulut tahun ikut tabulus do hamatiani, tapi kita tidak takut untuk sampai kepada kematian karena Kristus telah mengalahkan itu. Musuh terakhir yang dikalahkan datang ke dunia ini adalah dengan melewati kematian sehingga dia hidup. Maka siapa yang percaya dalam Yesus Kristus tidak mati untuk selama-lamanya melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu dikatakan kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika nats ini hendak mengingatkan kepada kita di Minggu Pentakosta ini, Roh Tuhan yang bekerja kepada kita menuntun kita untuk melakukan kebaikan tanpa ada batasan waktu dan tempat. Dengan tidak jemu-jemu yang saya katakan tadi. Kita mau saling tolong menolong untuk peduli dengan empati. Apa yang mau kita tunjukkan sian na adong dihita. Karena Tuhan juga memberikan apa yang kita miliki seturut dengan apa yang ada pada kita. Sesuai dengan pemberian karunia itu. Maka bagaimana kita untuk rela berkorban ketika harus ada yang kita bantu. Itulah tadi dengan saling bertolong-tolongan. Kita tidak takut untuk segala hal yang kita berikan. Dan kita tidak mengharapkan pujian ketika kita melakukan kebaikan. Itu adalah orang yang hidup di dalam roh Tuhan. Tidak mengharapkan pujian dan kehormatan ketika dia mau berbuat baik. Ketika dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga nats ini mengajak kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita tidak lagi diperhamba oleh dosa dan kita telah dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Maka bagaimana untuk perilaku kita, kehidupan kita setiap hari, tidak ada yang kita sombongkan untuk memegahkan diri dalam hal melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Roh Tuhan itu akan mengajari kita, Roh Kudusnya akan selalu menuntun kita, menguatkan kita, memelihara kehidupan kita sehingga ada kelemah lembutan, kerendahan hati, keramahan, murah hati, ada kasih, sukacita sehingga Roh Kudus juga akan tetap menyadarkan kita bahwa semua apa yang kita alami saat ini adalah karena kasih karunia Allah. Sehingga Roh Kudus itulah yang tetap mendorong dan mengajari kita untuk tahu mengucap syukur dan berterima kasih. Nats ini hendak mengingatkan kepada kita, kendalikan diri dari hawa nafsu dunia dan mari kita untuk tetap mengundang Roh Tuhan diam bersemayam di hati kita. Dan roh itulah yang memandu kehidupan kita untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Sehingga kekristenan kita di dunia ini akan dilihat orang bahwa kita adalah pembawa terang. Karena kita telah mendapat terang di dalam Yesus Kristus, kita menjadi garam dan terang dunia. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Alani taparangehon ma. Kita lakukanlah dan kita hidupilah apa yang diinginkan oleh Roh Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah kita menginjili, memberitakan sukacita dan keselamatan itu ke sekitar kita di seluruh dunia dan kita hendak bersending memberitakan Injil dimulai dari diri kita dengan orang lain. Kitalah gereja yang hidup dan gereja yang berjalan di dunia ini. Demikian namanginang kitanya, kiranya nats ini akan semakin menggugah kita bagaimana hidup kita sekarang di dalam Roh Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa untuk begitu besar kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus menjadi jalan keselamatan bagi kami. Dan Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami untuk menyertai, menemani, melihara kehidupan kami di dunia ini. Kiranya Roh-Mu yang selalu menuntun kehidupan kami untuk berperilaku yang lebih baik melalui perkataan, perilaku, perbuatan kami setiap hari untuk tidak jemu-jemu berbuat baik sebagai tanda kami yang dimerdekakan oleh Kristus dan sebagai anak-anak-Mu. Sehingga ajari kami untuk melakukan apa yang terbaik ketika kesempatan hidup di dunia ini masih Engkau berikan bagi kami. Sampai pada akhir hidup kami nantinya, kiranya kami tidak Engkau temui melakukan dosa dan kegelapan, sehingga kematian yang kekal tidak Engkau berikan bagi kami, melainkan kehidupan yang kekal ketika kami tetap setia, berbuat baik, melakukan hukum dan perintah-Mu, mengasihi Engkau dengan segenap hati, dan bagaimana kasih kami kepadamu kami nyatakan lewat kehidupan kami setiap hari. Untuk jemaat-Mu HKBP Bandung Tengah, Reformanda di sini, kiranya Engkau berkati setiap para jemaat-Mu Bapak Ibu yang boleh beribadah pada saat ini, sebagaimana Engkau telah menghantarkan mereka boleh menerima firman-Mu, nanti juga ketika ibadah ini telah usai. Kiranya Tuhan tetap memelihara mereka, menghantarkan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing, sehingga boleh tidur dengan nyenyak. Dan pada esok pagi kami yakin Engkau akan kembali memberikan napas kehidupan kepada kami, juga kekuatan kesehatan untuk memulai setiap aktivitas kami dalam kehidupan kami setiap hari. Berikan kekuatan kesehatan, umur yang panjang untuk setiap orang tua. Berikan pertumbuhan mulai dari anak-anak dan sampai kepada remaja Naposo, untuk masa depan mereka ada di dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami hendak membawakan di dalam doa kami untuk setiap jemaat-Mu di gereja ini yang dalam keadaan sakit, supaya Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka melalui obat, makanan, minuman yang mereka konsumsi, itu benar-benar menjadi kesembuhan bagi mereka. Yakni untuk Inang Eser Sibarani, Nyonya Panjaitan Boru Nadeak, Nyonya RSC Hombing Boru Pasaribu, JL Tobing, Nyonya Sinaga Boru Seregar, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Boru Luban Tobing, M Simbolon, Nyonya S Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya T Manulang Boru Tambunan, Nyonya Tapobolon Boru Samosir, D Pakpahan, Situa Nyonya Pakpahan Boru Tapobolon, Manulang, Amang Situa Kaim Panggabean, DJ Situmorang, Nyonya Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya Seregar Boru Aritonang, Nyonya Rotua Margaret Marbun Boru Purba, Nyonya Huta Barat Boru Seregar, Nyonya S Sinaga Boru Napitupulu, dan semuanya nama yang kami sebutkan. Tuhan tahu keadaan mereka saat ini. Biarlah Tuhan yang melawat mereka sehingga mereka memiliki pengharapan di dalam iman dan kesembuhan yang Engkau nyatakan pada waktu yang indah. Nantinya mereka akan menerima itu di dalam iman dan pengharapan sehingga ada sukacita. Kami juga bawakan di dalam doa kami untuk setiap jemaat-Mu yang merindukan kelahiran anak atau keturunan dalam setiap keluarga, supaya Tuhan yang tetap memberikan pada waktunya sehingga indah dan kesempurnaan dalam pernikahan mereka adalah benar-benar Tuhan persiapkan dengan kelahiran seorang anak bagi mereka. Dan untuk anak yang lahir, bertambahnya jumlah dari anak-anak sekolah minggu yang lahir di gereja-Mu, pertumbuhan anak tersebut kiranya Tuhan berikan dan berikan kekuatan kesabaran untuk orang tua yang melahirkannya. Semuanya kegiatan di gereja ini kami serahkan supaya itu boleh berjalan dengan baik untuk pimpinan jemaat-Mu, setiap penatua gereja-Mu, dan setiap jemaat-Mu juga. Saling tolong menolong dan saling menopang bagaimana untuk berjalannya
pertumbuhan dan perkembangan pelayanan gereja ini untuk lebih baik ke depan. Inilah doa kami Bapa yang kami sampaikan. Ampunkan segala dosa kami sehingga kami tetap layak untuk memuliakan nama-Mu, menerima berkat-Mu. Terpujilah Engkau hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan atas firman Tuhan yang baru kita dengar. Akhirnya firman Tuhan tersebut dapat menjadi pedoman baru di hidup kita. Nah sekarang kita akan melakukan persembahan. Kembali kita memberikan persembahan terbaik kita sambil mengangkat pujian memuliakan Allah Bapa kita. Lagu ini sekali lagi, itu tanpa musik, hanya diiringi drum dan tagadi. Yuk kita nyanyi sambil bangkit berdiri. Kita nyanyi sambil bangkit berdiri. Amin haleluya, muliakanlah anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin haleluya, amin haleluya, muliakanlah Tuhan Tuhan Maha Kuasa. Amin haleluya, nyanyikan 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 amin haleluya. Saudara-saudari, hari ini kita telah merayakan hari turunnya Roh Kudus. Kita diingatkan supaya percaya bahwa kita orang percaya di zaman ini juga telah menerima Roh-Nya yang kudus. Kiranya Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kita, supaya perilaku kita menghasilkan buah-buah roh, yaitu kiranya iman dan kehidupan kita semakin dibaharui, sebab itulah tandanya bahwa kita telah menerima Roh Kudus. Marilah kita semakin bergiat berbuat kebaikan bagi setiap orang melalui tindakan dan perbuatan kita yang baik.
Roh Kuduslah yang mengajari kita melakukan yang baik. Pulanglah, tunaikanlah tugas panggilan dan pelayananmu, dan serahkan segala jalan hidupmu kepada Tuhan. Marilah kita serukan, bimbing aku dengan rohmu. Kita bernyanyi 465. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah menjadi kulit tubuh ini dan sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah telah selesai. Untuk jemaat sekalian diminta untuk satu teduh sejenak. Amin. Amin. Kami dari tim kebaktian sore itu mengundang saudara sekalian lagi untuk datang lagi itu beribadah di tempat ini di 2 minggu yang akan datang di tanggal 19 Juni. Shalom semua. Halo.
dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang,